Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan channel Guru Cakap. Kali ini kita akan membahas tentang seluk-beluk tanah. Selamat menyaksikan. Pulau Nias yang terletak di lepas pantai barat Sumatera, tepatnya di Provinsi Sumatera Utara, bukan hanya terkenal karena budaya megalitik dan tradisi lompat batunya yang unik. Dari sisi geografis, pulau ini juga menyimpan kekayaan alam yang menarik untuk dikupas. Salah satunya adalah jenis tanah yang ada di sana. Secara umum, tanah di Pulau Nias dipengaruhi oleh faktor-faktor alam seperti iklim tropis yang lembab, topografi yang berbukit-bukit, serta batuan induk yang beragam. Kombinasi ketiga faktor ini membentuk berbagai jenis tanah dengan karakteristik yang berbeda-beda, baik dari segi warna, tekstur, kesuburan maupun kegunaannya bagi masyarakat. Salah satu jenis tanah yang paling banyak ditemukan di Pulau Nias adalah tanah latosol. Tanah ini terbentuk dari pelapukan batuan vulkanik tua dengan warna yang cenderung merah atau coklat kemerahan. Tanah latosol bersifat asam dan cukup dalam, cocok untuk pertanian tertentu seperti tanaman palawija, pisang, kelapa, dan juga kopi. Di Nias, kopi rakyat tumbuh cukup baik di daerah yang memiliki tanah latosol ini, terutama di wilayah-wilayah dataran tinggi atau lereng perbukitan. Selain latosol, terdapat juga tanah potsolik merah kuning yang umumnya ditemukan di daerah dengan curah hujan tinggi dan suhu yang relatif konstan sepanjang tahun. Tanah ini punya kandungan lempung yang cukup banyak, membuatnya agak sulit diolah jika tidak dikelola dengan baik. Namun, masyarakat Nias sudah terbiasa menghadapi kondisi ini. Mereka mengembangkan sistem pertanian tradisional dengan teknik rotasi lahan dan tumpang sari agar tanah tidak cepat rusak atau kehilangan unsur haranya. Di beberapa wilayah pesisir, terutama yang dekat dengan rawa atau aliran sungai, kita akan menemukan tanah aluvial. Tanah jenis ini terbentuk dari endapan lumpur atau pasir halus yang terbawa oleh aliran sungai dan berkumpul di dataran rendah. Tanah aluvial di Nias biasanya dimanfaatkan untuk sawah tada hujan dan pertanian subsistem. Sifatnya yang relatif subur dan gembur menjadikan tanah ini cocok untuk padi, ubi, dan sayuran musiman. Tidak jauh dari garis pantai ada pula tanah pasir pantai yang terbentuk dari material laut seperti pasir halus dan sisa-sisa organisme laut. Tanah ini kurang subur dan tidak banyak digunakan untuk pertanian. Namun masyarakat lokal kerap memanfaatkannya untuk tanaman keras seperti kelapa dan cemara laut. Selain itu, kawasan pasir pantai juga menjadi lokasi penting untuk kegiatan wisata alam dan budaya. Yang menarik, bagian barat daya Pulau Nias memiliki beberapa daerah dengan tanah organusol atau tanah gambut dangkal, meskipun tidak seluas seperti di wilayah Kalimantan atau Sumatera Timur. Tanah ini terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan yang membusuk secara perlahan di lahan basah. Ciri khasnya adalah warna gelap kehitaman dan daya serap air yang tinggi. Karena kondisi ini, tanah organusol kurang cocok untuk pertanian biasa, tapi masih bisa dimanfaatkan untuk tanaman tertentu seperti sagu atau bahkan dibiarkan sebagai lahan konservasi. Kondisi tanah di Pulau Nias juga sangat dipengaruhi oleh aktivitas tektonik karena pulau ini berada di zona subduksi aktif
Akibatnya struktur tanah bisa berbeda-beda dalam jarak yang tidak terlalu jauh. Tanah di satu desa bisa sangat berbeda dengan desa lain yang hanya berjarak beberapa kilometer tergantung dari batuan induk dan riwayat geologisnya. Bicara soal pemanfaatan, masyarakat Nias umumnya masih mengandalkan pertanian tradisional yang sangat tergantung pada musim dan kondisi lahan. Mereka memanfaatkan pengetahuan turun-temurun untuk memilih jenis tanaman yang cocok dengan jenis tanah di wilayahnya. Misalnya, daerah yang memiliki tanah latosol sering ditanami kakao dan kopi, sedangkan tanah aluvial cocok untuk tanaman pangan. Di beberapa tempat, masyarakat bahkan menggunakan tanah liat untuk membuat gerabah atau bahan bangunan rumah adat. Namun, tantangan juga tetap ada. Laju erosi tanah di Pulau Nias cukup tinggi, terutama di daerah perbukitan yang digarap tanpa terasering. Ini menyebabkan penurunan kualitas tanah dan berkurangnya kesuburan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mendorong pemanfaatan tanah yang ramah lingkungan seperti agroforestry atau pertanian berkelanjutan agar kekayaan tanah di pulau ini tetap terjaga untuk generasi mendatang. Kesimpulannya, Pulau Nias memiliki beragam jenis tanah, mulai dari latosol, potsolik, aluvial, hingga organosol. Masing-masing jenis tanah memiliki ciri khas dan kegunaan tersendiri dalam mendukung kehidupan masyarakat. Dengan pengelolaan yang baik dan bijak, tanah-tanah ini bisa menjadi modal penting untuk meningkatkan kesejahteraan warga Nias dan menjaga kelestarian lingkungan pulau yang eksotis ini. Demikian tadi pembahasan kita tentang jenis-jenis tanah di Pulau Nias. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Ada kekurangan, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.